Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Anugrah. Saya dari kampus Universitas Haloleo, jurusan Teknik Sipil, Prodi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, dengan NIM S1F1210161. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi salah satu tugas yang diberikan oleh Pak dosen yang bernama Pak Agustan ST.MT. Baik, adapun tugas yang diberikan yaitu tentang perencanaan infrastruktur. Sebelum saya melangkah ke selanjutnya, ada baiknya saya menjelaskan apa itu perencanaan dan infrastruktur. Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Sondang, dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun infrastruktur. Infrastruktur sendiri itu adalah fasilitas teknis, fisik, sistem perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial. Sedangkan menurut Hunson 1997, infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental ditunjukkan kepada masyarakat ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Terdapat 3 jenis infrastruktur, yaitu infrastruktur fisik yang wujud dan nyata, serta kegunaannya berasal dari bentuk fisik yang dimilikinya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam inti dari perencanaan apa yang akan saya buat, yaitu dukungan aspek produksi dalam sistem logistik ikan nasional di Kendari. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem logistik ikan nasional. Sistem logistik ikan nasional merupakan salah satu kebijakan nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka untuk menanggulangi ketersimpangan dan ketersediaan dan harga ikan dari harga antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ketersediaan dan harga ikan adalah masih kurang memadainya infrastruktur di dalam pemasaran ikan dari daerah produksi menuju konsumsi. Berdasarkan permasalahan tersebut, mengapa saya membuat program tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dukungan dari sistem produksi dalam implementasi sistem logistik ikan nasional. Perencanaan ini menggunakan metode survei pada daerah yang ditetapkan sebagai daerah hulu untuk program sistem logistik ikan nasional, yaitu Kendari, Sulawesi Tenggara. Sesuai hasil penelitian yang saya lihat sejauh ini menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku ikan pindang secara nasional sebesar 3.945 ton setiap hari, sementara yang sudah terpenuhi sebesar 2.367 atau 60% dari total kebutuhan tersebut. Nah, yang jadi permasalahan, bagaimana agar terpenuhi kekurangan pasokan bahan baku ikan pindang tersebut? Untuk memenuhi kekurangan pasokan bahan baku ikan pindang tersebut, dalam mendukung program sistem logistik ikan nasional, Kendari harus meningkatkan pasokan ikannya setidaknya sebanyak 1.500 ton per hari. Hingga saat ini, Kendari harus bisa memproduksi maksimal sebanyak 375 ton per hari, yang disebabkan diantaranya oleh kemampuan dan peralatan nelayan Kendari
kalah dibandingkan nelayan luar. Adanya persaingan harga domestik antara nelayan mandiri dan nelayan binaan. Tidak adanya jaminan harga diri dari operator sistem logistik ikan nasional dan pengurusan izin kapal yang berbelit serta mahal. Oleh karena itu, kita perlu adanya komitmen dari PT Komira sebagai operator sistem logistik ikan nasional, KKP, dan nelayan yang tegas untuk bisa mendukung keberhasilan program sistem logistik ikan nasional dan tercapai tujuannya. Saya Muhammad Ardianugrah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.